Ya. Ini yang punya rumah ini namanya Butik Cai atau Parani terkenalnya Kong Sudur, Bah Sudur gitu. Ya. Yang mana ini? Yang ini. Yang ini ya. Oh ya. Ini Bah Sudur ini. Ya. Nah, ini Lau Jenti, ini yang jago kungfu itu ini dari Tiongkok. Ya. Ini seorang buronan dari Tiongkok. Kabur terus akhirnya sampai di Paraan ini. Dikasih tempat tinggal sama ini Kong Sudur ini ya. Terus ini peralatan-peralatannya zaman dulu ya. Terus di sana ya, di sana, ya di sana. Bisa lihat Mas? Mari. Yuk kita lihat. Ini alat-alat untuk latihannya. Ya ini sisa-sisa peralatannya di Bukuan, namanya Bukuan ya, perguruannya. Perguruannya. Ya. Berarti dari zaman dulu. Ya dari zaman Kongco yang ini yang kuno-kuno yang itu Mbak ini golok ini itu namanya golok 13 pengawal atau Capsadepo namanya. Itu kalau dihitung sebenarnya 13 itu loh banyak. Ya. Ya. Yang paling besar itu melambangkan kaisar, yang paling besar. Kalau yang kaisar. 13 itu Itu dulu kan ada kisah Shaolin itu namakan yang apa? Li Siming, namakan Li Siming yang jadi kaisar dinasti Tang itu. Itu kan dulu kabur ke Shaolin waktu dikejar pemberontak itu terus diselamatkan oleh itu 13 Shaolin yang mengawal itu kisahnya seperti itu. Simbol 13 Shaolin. Nah, Long Jenti ini kan lulusan Shaolin. Ya, seperti itu. Hubungannya seperti itu. kalau sampai sekarang masih pelatihan di sini, pelatihan kungfu. Masih tapi tidak rutin. Kadang-kadang latihan sendiri. Karena alat ini masih bisa digunakan Masih. untuk latihan. Ya, masih bisa. Ayo Mbak, kita ke Oh ya? menikmati dulu. Loh itu kebetulan ada Pak Somad, yuk kita ngobrol sama Oh ya? Pak Somad Ya, Pak ini. boleh. Ya. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang Mbak. Kami di sini jalan-jalan berdua nyoba paket wisata yang di Paraan ini. Kalau dari Pak Camat sendiri, pariwisata Paraan itu sekarang seperti apa? Kalau berbicara wisata memang kita sedang berproses ya. Berproses itu memang dari kita sedang menggali identifikasi potensi yang ada. Terus dengan teman-teman dari NPL, dari PIPA ini memang kondisinya sekarang sedang mulai bibik-bibik, ini bosone Paraan itu. Bibik-bibik itu kayak persiapan arah membranding Paraan itu biar wisatanya lebih terkenal di Injaban Rangkah di luar Paraan, seperti itu. Makanya kita juga ya sering-sering kita studi banding atau kita sering-sering minta petunjuk dari Dinas Pariwisata tentunya kan, seperti itu Mbak. Kalau di Paraan ini apakah hanya ada tempat wisata yang dipaketkan saat ini yang kami kunjungi atau ada yang lebih banyak lagi? Jadi kalau bicara wisata kan tidak hanya di sini saja ya, memang sudah ada paket-paket ya Mas Bayu ya, dari internal Paraan sendiri. Tentunya kami di situ nanti didukung dari pendukung yang ada di sekitar Paraan tentunya. Jadi nanti pengunjung itu tidak hanya ke Paraan saja,
juga kita ada kunjungan ke sekitar Paraan. Nah itu yang juga dari proses kita gali. Kalau di Paraan itu kental dengan nuansa kota, dengan bangunan lama, dengan peninggalan sejarah budaya religius atau multi etnis di sini. Terus kita dorong nanti yang wisata alam di penyangga di sekitar Paraan gitu, yang masih di wilayah Kecamatan Paraan. Terus kenapa kok Paraan disebut kota pusaka? Kota pusaka nggih. Jadi kalau kita berbicara kota pusaka, Paraan itu memang salah satu dari kota pusaka yang ada di Indonesia. Nggih. Kota pusaka 186 tahun yang lalu, Paraan ini menjadi ibu kota Kadipaten Menoreh, Cikal Bakal Kabupaten Temanggung sekarang. Nggih. Dari Kabupaten Menoreh itu, dari kota pusaka itu meninggalkan banyak warisan, Mbak. Warisan budaya yang masih kental sekarang ini adalah adanya toleransi yang tinggi antar umat beragama, multi etnis, terus ada semacam kehidupan pluralisme yang tinggi di Paraan itu. Jadi tidak pernah ada di Paraan itu ada konflik agama, tidak pernah ada di Paraan itu ada konflik antar etnis. Nah, antar golongan tidak pernah ada. Buktinya yang budaya itu, tradisi yang toleran itu, terus bukti fisiknya yang itu. Sekarang ini kita kunjungi termasuk ada beberapa peninggalan-peninggalan di Kawedanan, mungkin tadi sudah ke sana nggih. Di sana ada gereja, depannya gereja, samping gereja, belakang masjid, samping masjid itu ada kelenteng. Itu dari dulu sampai sekarang bangunan itu ada dan tidak pernah ada gesekan apapun. Nggih. Termasuk rumah-rumah punya Cik Luan di sini ya. Nah, ini kan rumah sudah generasi kelima Cik Luan di sini. Itu sampai dari dulu sampai sekarang juga masih ada dan masih banyak lagi. Dulu Paraan itu kan juga pusat pembelajaran agama Islam sampai sekarang. Jadi banyak kiai-kiai khos, banyak ustadz dan tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Paraan ini. Begitu Mbak. Lalu harapannya apa ya Pak dari adanya paket wisata ini untuk memperkenalkan wisata Paraan lebih dalam lagi, itu harapannya itu seperti apa? Jadi kalau kita berbicara Paraan kembali lagi adalah kayak sekeping mata uang, separuh Temanggung, separuh Paraan. Kadang orang tahu Temanggung dari Paraan dulu, atau tahu Paraan dari Temanggung dulu. Nah, dengan mengangkat pariwisata yang ada di Paraan, tentunya kita juga mengekspos pariwisata Temanggung pada umumnya kan seperti itu. Kita mulai dari Paraan, harapan kami nanti semakin ke depan Paraan yang sudah terkenal akan lebih terkenal lagi. Banyak orang datang ke sini, bisa menggerakkan sektor pariwisata dengan kita mempertahankan budaya, tinggalan toleransi yang tadi sama bangunan-bangunan yang ada seperti ini. Kalau pesannya untuk wisatawan yang akan datang ke Paraan seperti apa Pak? Oke, jadi Paraan itu kan berasal dari kata marak. Marak niku basa Jawa, artinya moro. Moro itu teko. Pesan kami, jo teko ning Paraan, moro ning Paraan, jo ning Paraan. Nggih. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Nggih. Amin. Nah, ingat tadi kata Pak Camat, jo nang Paraan. Berarti Jangan lupa juga untuk Jo nang Temanggung. jo member APE wow. Mbak Rere sama dan Mbak ini apa namanya, kita sudah santai-santai di sini. Nanti ada Masnya bisa mempraktekkan apa namanya, kungdao. Jadi ada sisa-sisa kungfu yang dari dulu dari engkongnya ini, jadi biar bisa dipraktekkan, kita bisa menyaksikan bareng-bareng ya. Siap Mas? Siap. Jadi ini kita praktek nih ceritanya. Iya, kita mau praktek nih. Kita Siapa yang mau nyobain. praktek nih? Mau belajar. Mau coba silakan. Boleh, tapi gerakannya yang sederhana saja. Gimana Mbak Re? Siap. Diterima tantangannya. Siap. Yuk, bisa taruh dulu tasnya di meja dulu. Oke, tapi requestnya yang sederhana aja. Kita coba dasarnya aja, samcian. Sangcan. Maju mundur 3 tindak. Gerakan dasar ya. Maju mundur 3 tindak. Oh ya, iya. Praktek aja ya. Oke, Ya. siap. Ini ya, posisinya.
nutup ini. Bebannya di belakang, beban tubuhnya di belakang. Oh ya. Oke, enteng. Iya. Nah, maju, tarik. Tangkis ya. Hebat sekali ya. Sekarang kita lihat masnya aja. Ini yang lebih jago nih. Nah, Mbak Rere, Mbak Popi, nah, sebentar lagi kita mau makan siang. Ini makanan khas Kota Parakan, nasi jagung. Ini nasi jagung. Ya, ini nasi jagung. Sayurnya. Sayurnya ini kita lihat ada bayam, terus ini pepaya muda, terus ini urapnya, terus ini perkedelnya, tapi perkedelnya bukan dari kentang ini, dari kimpul. Oh, kimpul. Terus ada lagi ini namanya tempong. Tempong apa Ya, itu? ini tempong dari apa ya? Tempe. Dari tempe ya, agak pedas sedikit. Terus ada sayur empis-empis. Nah, coba ditendok gitu. Nah, itu isinya ini yang paling terkenal di Parakan adalah empis-empis tempe. Tempe aja ya berarti. Tempe sama cabe ya. Nah, terus ada yang untuk meramaikan itu ini payek teri. Kayak teri. Nah, ini untuk makan siangnya. Nah, ini ada snack di sini. Ya. Ini snacknya juga jadul juga sih. Ini ada ketannya warna biru, terus ada enten-entennya. Boleh dicicipi kalau mau. Makanan Coba tradisional dicicipi. berarti. Iya. Menarik ya warnanya. Ya. Terus ini, nah ini yang jarang-jarang tempat, ya jarang ya Jarang kayaknya. sekali. Ini namanya jongkong. Jongkong. Ya, jongkong. Nah, Dari apa itu? Jongkong? waduh ini bahannya apa ya? Tepung Dari tepung beras ya. ketan. Tepung beras ketan. Ini Itu ya, itu dituang ke atasnya. Gula merah. Nah, gula merah. Berapa? Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini mbaknya biar sibuk ya. Kita akan mencoba makanan yang jarang-jarang ada. Nah, ini yang jenengan pasti jarang belum pernah makan. Wow, saya kira tape tadinya. Bukan. Ini bubur saren. Hah? Bubur saren. Bubur saran. Bukan saren darah loh ya, bukan. Saran. Krenyes-krenyes ini rasanya. Ini rasanya krenyes-krenyes, ada pedes-pedesnya dikit. Enak, pedesnya itu ada manis-manis. dari? Nah, apa ya bahannya? Dari jahe ini ada jahe. Oh, ada jahe. Ada ini, coba saya ambilin sendok ya. Oh iya. Nah. Hitamnya dari mana? Nah, ini para teman-teman, ini salah satu makanan tradisional yang ada di Parakan, namanya bubur saren. Bubur saren ini warnanya hitam, ada apa namanya? Ada santannya, rasanya manis, agak pedes-pedes sedikit, krenyes-krenyes, mantap. Apalagi makannya pakai suru. Mari lanjut makan. Oke. Kita makan siang dulu ya. Khasnya tadi. Pakai apa nih, Mbak Re? Aku nasi jagung, ada tempong. Maka ini ya, jadi ini sama. Iya. Berarti biasanya khasnya itu di sini apa juga? Ada tempongnya. Tempong ini ya. Tempe pedes-pedes gitu ya. Betul sekali. Yuk kita cobain. Yuk. Oh ya, kalau yang mau makan nasi jagung juga jangan lupa datang ke Parakan ya. Ikuti paket wisatanya. Tuh, oke? Selamat makan. Nah, di sini kita lanjutkan destinasi berikutnya. Kemana Mbak Wopi? Penasaran? Ikuti terus perjalanan kita hari ini.
tadi untuk yang tadi pertama kali itu kan rumahnya rumah Margajong, itu untuk yang menengah ke atas. Nah, yang untuk rumah gotong royong itu rumah yang udah di tengah-tengah kira-kira. Nah, sekarang untuk yang menengah ke bawahnya. Menengah ke bawah. Menengah ke bawahnya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Halo Mbak, kita sudah sampai di rumah Margasik. Ini bapaknya namanya Kajang. Selamat datang kita. Ya, kita mau keliling-keliling lihat sini, silakan. Kajang bisa menjelaskan beberapa, ada cerita apa di rumah sini. Ya, selamat datang para dari teman-teman. Ini selamat datang di rumah Margasik. Nah, kita sendiri, saya sebagai mungkin dari generasi ke-6 Generasi ke-6 ya, Margasik. Sangat panjang sekali. Dan mungkin ya ini rumah ini cerita mungkin sudah kira-kira tahun 18 sekian lah, kita nggak tahu lah. Ya, mungkin bangunannya ya, mungkin perubahannya hanya di ini ya, tapi lainnya mungkin Orisinil gitu ya. Jadi ini aja. Berarti kita bisa lihat-lihat Ya, nih. kalau mungkin mau lihat ke belakang atau masuk sama Mas Bayu aja langsung, nggak apa-apa. Nanti Mas Bayu lebih tahu. Jadi yang menarik di sini tuh apa, Mas? Nanti ada pawonnya yang keren itu. Dapur Iya, tradisional. dapur sama tempat sembayangan yang masih dipergunakan. Masih, sebenarnya masih saya kita masih. Digunakan. Jadi ada beberapa tanggal yang masih digunakan untuk sembahyang. Oh iya. Oke. Yuk kita masuk ya. Langsung lihat. Ayo, mari. Oke Pak, kita sekarang sudah sampai ke ruang tengah. Ruang pertama ini adalah ruang di mana tempat untuk orang-orang Tionghoa sembahyang di sini. Ya, ini ada beberapa dewa yang di tengah, ada gengsin juga, ada meja juga. Biasanya untuk menaruhkan sesajian. Jadi ada dupa, ada buah-buahan, ada roti-rotian, ada ikan juga, ada teh. Nah, ini kita bisa melihat karena rutin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 itu rutin untuk penanggalan Cina, dalam penanggalan Cina ya. Enggak di tanggalnya ya. Seperti yang kan dulunya aslinya dari tapi nanti lama buahnya yang sudah umur ya. Oke, kita bisa lanjut ke belakang ya Pak ya. Yuk. Dapurnya. Mari. Yuk. Ayo Pak. Sekarang kita bisa lihat-lihat. Ya, ini dapurnya. Ini dapurnya tradisional. Nanti pakai tungku gitu ya, Bang? Tungkunya di mana? Tungkunya Itu sebelah sana ya. Berarti masih bisa Ya, ini tungkunya yang Difungsikan masih. masih difungsikan. Sekarang masih berfungsi ya. Masih kalau difungsikan masih. sampai sekarang ya, Pak ya. Masih. Masih berfungsi ya. Masih kalau difungsikan. Oke, kita bisa lanjut ke halaman belakang. Oke, kita bisa lanjut ke halaman belakang. Yuk, lebih luas lagi. Ya, Mbak, ini sekarang kita udah sampai di mana? Di halaman belakang. Halaman belakang. Ini sebenarnya ada 4 rumah di sini, Mbak. Jadi dulu itu rumah ini ditinggal beberapa keluarga, tapi karena ada suatu dulu waktu zaman revolusi, rumah ini dijadikan tempat pengungsian, Mbak. Jadi ini satu rumah itu dibeli 1 orang, jadi luas rumahnya dari 1, 2, 3, 4 yang sebelah sana, yang sama yang sebelah belakang sana. Jadi ada 5. Jadi ini dikumpul jadi 1. Nah, ini buat tempat pengungsian waktu dulu perang zaman Jepang itu, Clash. Nah, jadi orang-orang Tionghoa yang dari Ngadirjo pindah ke sini untuk mengungsi. Iya. Mbak, gimana kita udah muter-muter semua di rumah Margasik, kita sekarang bisa lanjut ke rumah Candi Margasik.
lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sekali kok atas kesempatannya ya, untuk berkunjung. Iya. Saya mewakili dari Margasing juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya rekan-rekan. Mungkin kalau ada kekurangan dalam penerimaan kita sebaiknya minta maaf. Iya, sudah cukup sekali. Terima kasih kok. Terima kasih. Iya. Kita jalan ke rumah Candi Mbah Kyai Subuki. Iya. Sekarang guide-nya diganti sama Mas Titis. oke ganti nih berarti Iya, Ini Mas Titisnya ya. Halo Mas Titis, salam kenal. Gimana Mas Titis ini? Siap, nanti saya antarkan ke rumah Candi Mbah Kyai Subuki. Ya. Nanti kita lanjut ke makamnya Simbah juga. Oh ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana untuk lebih lanjut. Oh ya. 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 Yuk, jalan. Sekarang kita sampai di rumah Kiai Haji Subuki, Sang Jenderal Bambu Runcing. Beliau lahir di sini pada tahun 1859 dengan nama Muhammad Benjing, dan sepulangnya daripada haji, beliau berganti nama menjadi Subuki. Beliaulah tokoh utama dalam kegiatan penyembuhan bambu runcing sebagai senjata perlawanan kepada Belanda. Ya, itu makam Simbah. Beliau adalah Jenderal Bambu Runcing. Beliau yang membakar semangat para pejuang Laskar ikut berperang mengusir penjajah pada masa revolusi kemerdekaan pada waktu itu. Jadi ada prajurit mereka yang menjajah kembali, kemudian diawali Simbah. tokohnya begitu ya, Ya. penyemangat pada saat itu. Dan bahkan ketokohan beliau itu belum ada yang menandingi walaupun di Indonesia, walaupun sekelas jenderal manapun, karena pada masa itu tiap harinya ribuan laskar, bahkan ada yang menyebutkan sampai 10.000 laskar itu tiap harinya datang ke Parakan untuk sowan pada beliau untuk meminta doa dan petunjuk, termasuk Jenderal Sudirman, Bung Tomo, bahkan tokoh-tokoh nasional yang lain sowan pada beliau. Ya, betul. Jadi ini sengaja dulunya tuh memang belum ada, terus belum lama ini dari Paguyuban RW setempat ini, Paguyuban Karangtengah ini membuat area ini sebagai penjara yang keluar kota. Karena pada waktu itu banyak penjara yang datang sini, cuman belum ada tempatnya. Cuma mereka bingung mau ke tempat mana aja. Buatkanlah. Saya tuh waktu-waktu tertentu untuk ziarah itu ada nggak Pak? Kalau penjara itu setiap hari ada, setiap hari pasti ada. Dan luar kota itu banyak kan ada wilayah Batang, Pekalongan, dari Jawa Timur juga ada. Ada juga dari Palembang, luar Jawa itu banyak yang ya sini. Mereka mengakui ketokohan beliau itu memang sangat sudah keluar di Indonesia. Walaupun beliaunya sudah tidak di sini lagi, gugur, tapi tetap jasanya masih ada. Ya, jasanya masih ada dan didoakan ya Pak ya sampai sekarang. Betul sekali. Ya sebagai jasa kita kepada dan juga memang kenapa makam beliau tidak diberi tempat yang khusus, karena memang permintaan beliau sendiri. Permintaan khusus dari beliau. Beliau maunya dimakamkan bersama Serabu. ya, sampai tahu Saya merinding tawarannya loh. beliau. Sampai merinding. Ya, monggo kalau mau ikut ke sini. Kita berdoa dulu. Itu beli Pak ya. Iya.